Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat belajar. Anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga di rumah dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang selalu semangat untuk belajar. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini Ibu akan mengajak anak-anak Ibu semuanya untuk berkeliling dunia. Kita akan mengenal berbagai benua-benua yang ada di seluruh dunia. Pada bab yang pertama yang akan Ibu bahas pada hari ini mengenai interaksi antar negara Asia dan benua lainnya, yakni di subbagian A mengenai letak dan luas wilayah benua Asia dan benua lainnya. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya, yang kedua menunjukkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya, yang ketiga menunjukkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya, serta yang keempat menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Apakah anak-anak ibu semuanya pernah mendengar kata benua? Jika pernah, apa yang anak-anak ibu semua ketahui tentang benua? Apa sih itu benua? Benua itu merupakan massa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Biasanya ciri atau karakteristik ini cenderung berbeda-beda. Bagi para ahli geografi sendiri, benua ini tidak hanya sekedar istilah fisik saja, namun juga menyangkut terkait aspek budaya, di mana dalam setiap benua itu biasanya memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Selanjutnya kita masuk pada sebaran benua yang ada di seluruh dunia. Nah, pada gambar yang sudah Ibu rangkum di sini ada beberapa benua yang bisa anak-anak Ibu semua lihat. Yang pertama ada benua Asia, yang kedua ada benua Eropa, ada benua Afrika, ada benua Australia, ada benua Amerika, juga ada benua Antartika. Meskipun banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat dari kalangan ahli itu sendiri terkait berapa jumlah benua yang ada di seluruh dunia. Namun pada hari ini Ibu akan membahas mengenai benua-benua yang sudah Ibu sebutkan tadi, yakni sebanyak 6 benua. Langsung kita masuk pada benua yang pertama, yakni benua Asia. Benua Asia ini anak-anak Ibu semuanya merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya itu mencapai 44 juta kilometer persegi. Atau jika dibandingkan dengan luas wilayah benua-benua yang lain, benua Asia ini merupakan benua yang sangat besar dan yang sangat luas. Bahkan bisa mencapai 1/4 luas wilayah daratan dunia atau 4,5 kali luas dari benua Eropa. Bayangkan anak-anak Ibu semuanya, benua Asia yang kita juga tinggali pada hari ini merupakan benua yang sangat luas sekali. Letak astronomis dari benua Asia ini terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Adapun letak geografis atau batas wilayah dari benua Asia ini terletak pada sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Selat Bering, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Pegunungan Kaukasus, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Mediteran, Terusan Suez, dan Laut Merah. Itu tentang benua Asia. Nah, kemudian ternyata benua Asia ini juga memiliki beberapa bagian wilayah atau pembagian-pembagian wilayah di benua Asia itu sendiri. Nah, yang pertama di bagian Asia Barat atau sering juga kita sebut sebagai Timur Tengah, di sana terdapat banyak sekali negara-negara yang berada di Asia Barat seperti Arab Saudi, Irak, Iran, Yaman, Turki, Oman, Suriah, Yordania, Israel, Palestina, Kuwait, Qatar, Siprus, Lebanon, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Sedangkan yang kedua di Asia Tengah terdapat negara-negara seperti Armenia, Kazakhstan, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, dan Afghanistan. Sedangkan di negara atau benua Asia bagian selatan terdapat negara-negara seperti India,
Bhutan, Sri Lanka, Maladewa, Nepal, Bangladesh, dan Pakistan. Kemudian di bagian Asia Timur terdapat negara-negara seperti Jepang, Cina, Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan, dan Mongolia. Sedangkan yang kita tinggali pada hari ini yakni di bagian benua Asia Tenggara terdapat negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Brunei, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, dan Timur Leste. Nah, anak-anak ibu semuanya, pembagian ini lebih didasari oleh perbedaan budaya yang ada di antar benua Asia dibandingkan dengan aspek fisik yang ada di wilayah benua Asia itu sendiri. Kemudian yang kedua kita akan masuk pada benua Amerika. Benua Amerika ini juga sering disebut sebagai benua merah anak-anak ibu semuanya. Kenapa disebut sebagai benua merah? Karena benua tersebut terdapat suku bangsa Indian pada saat itu, di mana suku bangsa Indian ini sebetulnya tidak berkulit merah, hanya saja mereka sering melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah sehingga kulitnya terlihat seperti berwarna merah. Letak astronomis dari benua ini terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Sedangkan letak geografis atau batasan wilayah dari benua Amerika ini di bagian utara berbatasan dengan Samudra Arktik, di bagian timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, di bagian selatan berbatasan dengan Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan juga Samudra Pasifik, di bagian barat berbatasan juga dengan Samudra Pasifik. Sedangkan pembagian wilayah dari benua Amerika ini terdapat 4 kawasan, yakni yang pertama ada kawasan Amerika Selatan, yang kedua ada Amerika Utara, yang ketiga ada Amerika Tengah, dan yang keempat ada Kepulauan Karibia yang terletak di sekitar Amerika bagian tengah. Kemudian yang ketiga kita akan masuk pada benua Eropa. Anak-anak semuanya, benua Eropa ini sering dijuluki sebagai benua biru. Nah, kenapa dijuluki sebagai benua biru? Karena ada 2 alasan di situ. Yang pertama karena masyarakatnya itu mayoritas memiliki mata berwarna biru. Dan yang kedua, sejak zaman dahulu benua Eropa itu banyak sekali terdapat kerajaan-kerajaan yang terkenal di situ. Sehingga dikenal adanya istilah darah biru atau bangsawan. Letak astronomis dari benua Eropa ini terdapat pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Sedangkan letak geografis atau batasan wilayah dari benua Eropa ini di bagian utara berbatasan dengan Samudra Arktik, di bagian timur berbatasan dengan Asia, di bagian selatan berbatasan dengan Laut Tengah, di bagian barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Nah, adapun pembagian wilayah dari benua Eropa ini ada berapa? Ada 4 kawasan atau 4 pembagian wilayah, yakni yang pertama kawasan Eropa Barat, kawasan Eropa Timur, kawasan Eropa Selatan, dan kawasan Eropa Utara. Kemudian selanjutnya kita masuk pada benua Afrika. Apa yang anak-anak ibu ketahui semuanya tentang benua Afrika? Apakah tentang kehidupan satwa liarnya seperti gajah atau singa yang ada di TV-TV, atau penduduknya yang umumnya memiliki warna kulit berwarna hitam? Nah, betul. Jadi, dulunya benua Afrika ini sering disebut benua hitam karena mayoritas penduduknya itu memiliki kulit berwarna hitam. Sebutan ini awalnya itu digunakan oleh masyarakat Prancis pada saat itu, karena dahulunya mereka itu menjajah benua Afrika. Letak astronomis dari benua Afrika ini terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Sedangkan letak geografis atau batasan wilayah dari benua Afrika ini di bagian utara berbatasan dengan Laut Tengah, di bagian timur berbatasan dengan Samudra Hindia, di
Di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia juga, dan di bagian barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Nah, adapun pembagian wilayah dari benua Afrika ini yakni ada 5 kawasan, yaitu ada Afrika Utara, ada Afrika Timur, ada Afrika Barat, ada Afrika Tengah, dan ada Afrika Selatan. Kemudian yang kelima kita akan masuk atau membahas mengenai benua Australia. Nah, apa yang anak-anak ibu semua ketahui tentang benua Australia? Apakah tentang kangurunya yang lucu-lucu atau tentang suku aborigin? Nah, benua Australia ini terbilang benua yang sangat unik, di mana di situ meskipun terletak di bagian selatan dari negara kita atau benua Asia, tapi benua Australia ini mayoritas masyarakatnya memiliki ras Caucasoid atau sama dengan orang-orang Eropa rasnya. Nah, benua Australia ini terletak di titik astronomis di 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan. Letak geografis atau batasan wilayah dari benua Australia ini terletak di bagian utara, berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Di bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Sedangkan di bagian selatan dan di bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, yang lebih unik lagi dari benua Australia ini, di dalamnya satu benua diisi oleh satu negara saja. Berbeda dengan benua Asia, benua Eropa, dan Amerika, terdapat banyak sekali negara-negara di dalamnya. Tetapi benua Australia ini hanya memiliki satu negara saja. Kemudian yang terakhir yakni ada benua Antartika. Nah, benua Antartika ini merupakan benua yang paling dingin yang terdapat di kutub selatan. Letak astronomis dari benua Antartika ini terdapat pada 52 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Sedangkan luas wilayahnya itu sekitar 15.500.000 km persegi. Dan sebagian besar permukaannya itu tertutup es, sehingga di situ banyak salju dengan tebal rata-rata 2.440 meter. Jadi di benua Antartika ini sangat kecil kemungkinannya untuk ditinggali oleh manusia karena memiliki suhu yang sangat ekstrim, suhu dingin yang sangat ekstrim. Oke anak-anak, jadi pada hari ini kita telah selesai belajar mengenai benua-benua yang ada di seluruh dunia. Kita juga telah selesai belajar tentang benua Asia itu sendiri. Jika ada pertanyaan atau ada sesuatu yang kurang dimengerti, anak-anak semuanya boleh menuliskan komentar di kolom komentar ataupun menghubungi ibu secara langsung. Sekian dari ibu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat belajar.